Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang potensial dan energi potensial listrik. Oke, yang pertama potensial listrik. Jadi potensial listrik ini adalah keadaan di mana dipengaruhi oleh banyaknya muatan. Jadi misalkan ya, muatan sumber satu, berapakah potensial listriknya yang berjarak R, maka keadaannya seperti itu. Jadi kalau dia semakin jauh, maka potensialnya itu semakin kecil. Kalau dengan muatannya, berarti dengan sumbernya itu semakin banyak muatannya atau semakin besar, maka potensialnya juga akan semakin besar. Atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat yang tak terhingga ke sebuah titik tertentu. Jadi itu adalah pengertian dari potensial. Potensial itu adalah besaran skalar. Jadi pengoperasiannya kita pakai skalar. Ingat, besaran skalar itu besaran yang punya nilai saja, jadi tanpa punya arah atau kita tanpa memperhitungkan arahnya. Kalau misalkan dia sumbernya adalah positif, maka potensialnya itu positif. Oke, sesuai dengan sumbernya. Kalau sumbernya negatif, nah seperti ini, maka potensialnya juga akan berharga negatif. Kalau misalkan dia ada banyak sumber lebih daripada satu, maka kita jumlahkan semuanya. Jadi potensial totalnya adalah penjumlahan dari banyaknya sumber yang berada. Itu untuk potensial. Oke, sekarang kita lanjut potensial pada bola konduktor. Oke, pada materi sebelumnya itu adalah medan pada bola konduktor, medan listrik. Pada bola konduktor, untuk potensialnya dari pusat sampai ke permukaan, jadi dari A sampai dengan B, itu nilai potensialnya sama. Kenapa? Karena di sini adalah besaran skalar. Kalau misalkan pada medan itu kan besaran vektor, jadi saling menghilangkan di pusat sampai ke permukaan. Tapi untuk potensial di sini itu nilainya sama. Jadi dimanapun posisinya, tetap dia masih dalam bolanya, maka nilai potensialnya sama, yaitu sebesar V sama dengan kaki per R. R itu adalah jari-jari bolanya. Itu dari pusat sampai ke permukaan. Kemudian kalau dari pusat sampai dengan di luar, misal di sini saya ngambil adalah dari A sampai dengan C, maka untuk nilai potensialnya itu adalah V sama dengan kaki per R, R kecil. R kecil ini adalah jarak pusat ke C itu sendiri. Maka kalau kita gambarkan untuk grafiknya itu seperti ini. Jadi dari 0 sampai dengan jari-jari atau ke permukaan dia konstan, tetap lurus. Kemudian untuk yang di luarnya dari lingkaran sampai ke C, dia melengkung ke bawah. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Jadi R dengan V terbalik, sehingga dia melengkungnya ke bawah. Itu untuk pada bola konduktor. Kemudian untuk potensial listrik keping sejajar, gambarnya seperti ini ya. Yang sebelah kanan negatif semua, kemudian yang sebelah kiri positif semua. Sama kayak pembahasan yang dulu untuk medan listrik. Jadi E-nya itu keluarnya dari yang positif sampai ke yang kiri, jadi ke arah kanan. Maka besar potensialnya ini di antara keping ini itu sama saja dengan V sama dengan E kalikan dengan D. D adalah jarak antara positif dan negatif dua kepingnya. Kemudian untuk di luarnya keping, jadi di sebelah ke kirinya dari muatan positif, berarti untuk menentukan nilai potensial listriknya itu adalah E kalikan dengan R. R ini berarti dia di luarnya keping, sudah jarak di luarnya keping terhadap keping yang negatif. Untuk selanjutnya yaitu adalah energi potensial listrik.
Jadi energi putaran listrik adalah usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji Q dari suatu titik ke titik lainnya. Misalkan gambarnya seperti ini. Berarti untuk nilai energinya itu adalah F kalikan dengan S atau sama dengan usahanya. Karena F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, dan nilai V itu sama saja dengan K Q per R saja, maka dapat kita gantikan yaitu Q delta V sama dengan Q V tujuan dikurangi dengan V asal. Nah, itu untuk usaha itu sendiri. Kemudian ini juga berlaku yaitu hukum kekekalan energi. Jadi energi keadaan satu itu sama dengan keadaan yang kedua, maka bisa kita buat persamaannya itu seperti ini. Nah, berarti ada keadaan satu energi potensialnya, kemudian ada energi kinetik keadaan satunya, kan keadaan keduanya juga. Itu untuk hukum kekekalan energi. Selanjutnya kita bahas kapasitor. Nah, untuk kapasitor sendiri yaitu untuk besarnya adalah jika ada keping yang sejajar, atau kita analoginya keping kapasitor seperti ini ya, maka C nya itu kapasitornya itu adalah E0A dibagi dengan D. Jadi A itu adalah luasan dari keping yang sejajar salah satu, kemudian untuk D nya itu lebar dari jarak dua kepingnya. Kalau misalkan di tengah-tengah itu ada permitivitas relatifnya, maka tinggal kita kalikan dengan permitivitas relatif itu sendiri. Kemudian ada beberapa susunan dari rangkaian kapasitor. Yang pertama itu adalah susunan seri. Kalau untuk susunan seri pada kapasitor ini, yaitu nilai muatan itu sama. Jadi Q serinya itu sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Untuk tegangannya itu adalah penjumlahan dari semuanya. Jadi V total V1 tambah V2 tambah V3. Nah, ini kebalikannya dengan resistor. Kalau resistor, kalau seri itu tinggal kita jumlahkan, tapi untuk kapasitor itu sendiri kita pakai seper. Kemudian untuk yang paralelnya, nilai Q-nya itu penjumlahan dari semuanya. Jadi Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, sama juga untuk rangkaian paralel, tegangannya sama. Dan untuk C totalnya untuk paralel itu sama kayak serinya hambatan. Jadi dijumlahkan. Nah, untuk hubungannya, untuk nilai Q-nya itu sama dengan tegangan dikalikan dengan kapasitor. Kemudian untuk harga energinya itu sendiri, misalkan ditanya energi yang tersimpan pada kapasitor, yaitu setengah dari CV kuadrat. Nah, itu untuk kapasitor. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal consol. Yang pertama, 4 buah muatan masing-masing min 2, 1, min 1, dan 1 terletak dalam sudut-sudut sangkar, bujur sangkar yang sisinya itu adalah 0,2 meter. Bila diketahui epsilon 0 adalah permitivitas vakum, maka tanya potensial listrik di tengah-tengah bujur sangkar tersebut berapa. Oke, jadi kita gambarkan di bawah. Kita buat bujur sangkarnya, dan di setiap pojok itu ada muatannya. Yang ditanyakan adalah potensial yang di tengah. Kita tentukan diagonalnya dulu. Jadi diagonal itu sepanjang saya buat di sini adalah sepanjang D. Maka nilai D itu adalah akar dari kedua sisi dijumlahkan. Maka akan ketemu hasilnya itu adalah 0,2 akar 2. Setelah itu kita kalikan setengah untuk menentukan jarak pusat terhadap pojoknya ini, terhadap muatannya. Maka kita kalikan setengah, nilai D nya akan ketemu hasilnya 0,1 akar 2. Setelah itu, karena
pada potensial itu adalah besaran skalar, maka tinggal kita jumlahkan saja. Dengan syarat kalau misalkan dia min, maka juga akan berubah menjadi negatif. Jadi V sama dengan K per R, kemudian kita jumlahkan Q1, Q2 plus Q3 plus Q4. Dengan K-nya nilainya itu adalah 1/4 epsilon 0. Kemudian dibagi dengan R. Nah, kita masukkan, substitusikan semuanya, maka akan ketemu hasilnya itu adalah V sama dengan min 5 per 4pi epsilon 0 mu volt. Jadi tetap dalam satuan mu. Kalau misalkan kita masukkan nilainya sesuai dengan ketetapan, maka akan ketemu hasilnya itu mendekati 6,36 kali 10⁻⁴ volt.